mulai dari Jakarta hingga ke Flores bersepeda dan mendaki 17 gunung. Sebenarnya pesan buat kita semua buat jangan buang sampah sembarangan, apalagi mengotori alam. Itu aja sih kita. Buang dan rasanya ada kayak dibakar gitu, dan ini kayaknya memang hasil memang nggak dibawa turun, dan ya rasanya memang dibuang sengaja turun. Ini di bawah gua-gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Sempati SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Bersama dengan saya Asyifa Maulidia, siswi SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Nah, di hari yang sangat luar biasa ini, cerah, alhamdulillah, kita udah kedatangan tamu luar biasa, dimana abang ini tuh sangat berbau dan berteman dengan alam. Benar bang? Bisa dibilang Bilang gitu ya. Iya. Mungkin ada dari teman di rumah yang udah kenal sama abang ini karena abang ini cukup terkenal, benar bang? enggak sih. Orang aja ngomongin nggak tahu. Katanya abang udah masuk TV ya kan? Terkenal pastinya dong, iya dong. Ya mungkin ada sebagian yang udah kenal, ada yang belum. Silakan abang perkenalan diri dulu, mungkin ada yang belum tahu, silakan. Perkenalkan, nama saya Andika, saya mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang. Saya tinggal di Kota Padang, cuma saya kelahiran Kabupaten Agam. Jadi ya stay-nya di Padang gitu. Oh, stay-nya di Padang. Jadi nggak pernah pulang kampung lagi bang? Pernah, sering sih, cuma Iya. jarang juga. Oh sekarang berarti pulang kampung nih bang? Pulang kampung. Iya, ke Bukit Tinggi. Iya. Oke, siap. Aku berarti boleh manggilnya bang apa ya? Bang Dika boleh? Boleh, siap. Nah, untuk apa ya? Dulu abang tamatan dari mana? Kalau boleh tahu. Kalau saya dulu tamatan Madrasah Aliyah ya, jadi MAN dulu. MAN? Saya Man di mana? Di Bukit Tinggi? Bukan, di Kabupaten Agam, MAN Batuman di Tilatang Kamang. Berarti abang ini cukup alim orangnya ya? Iya. Lumayan. Enggak sih, biar aja Allah yang tahu lah. Iya. Kita nggak bisa juga ya menilai ya. Bisa. Tapi rajin sholat ya. Iya. Baca Al-Quran rajin. Ngajar anak ngaji. Ih, itu mah udah alim bang. Dan Siva pernah dengar kabar kalau abang itu pernah mengumpulkan sampah di gunung, benar bang? Mengumpulkan, iya benar. Bener? Benar. Ya, itu tahun 2018. 2018. Jadi waktu itu saya saya ekspedisi 17 gunung. Ekspedisi 17 maksudnya gimana? Itu apakah misi abang atau gimana? Ya misi juga, Misi? dari misi, cuma memang itu sebagai mimpi saya sih. Sebenarnya 17 gunung. Semua orang kan mungkin punya mimpinya ya. Iya. Jadi karena saya ada suatu mimpi, saya suka naik gunung, suka di alam. Jadi saya jalan ke beberapa wilayah di Indonesia. Salah satunya waktu itu saya mulai dari Jakarta hingga ke Flores bersepeda dan mendaki 17 gunung waktu itu. 17 gunung. 17 gunung. Kan capek itu loh bang. 17 gunung itu loh. Capek sih ya. Tapi karena udah senang nggak capek lagi. Melihat pemandangan gitu ya bang ya. Karena sesuai dengan hobi dan keinginan juga. Ya, benar sekali. Berarti abang naik gunungnya itu pakai sepeda? Tidak. Jadi Terus? sepeda itu sebenarnya sebagai alat transportasi saya.
Jadi sepeda yang saya gunakan itu adalah yang menjembatani saya untuk ke dari daerah satu ke daerah yang lainnya, tempat-tempat yang lain. Berarti pas di atas gunungnya nggak pakai Oh, sepeda? pakai sepeda. Terus sepedanya dikemanain? Ya, ditinggal di bawah. Oh, jadi nggak dimaling orang gitu bang? Enggak. Enggak, ya aman ya. Tapi kalau dimaling tuh sih mikir-mikir juga. Iya iya. Iya, Takut dosa, Iya. iya bener-bener. Dan apa ya? Apa sih bang tujuan abang ngumpulin sampah gitu kan? Itu biarin aja lah sampah-sampah orang dia yang dosa. Kenapa abang yang ngurusin gitu loh? Benar sih apanya pertanyaannya, cuma Ya. karena gini ya, kalau menurut saya sih kalau bukan kita ya siapa lagi gitu, artinya Iya. begini, sebenarnya itulah pesan yang saya bawa dalam perjalanan, karena memang nggak hanya di kota tapi juga di di daerah pegunungan, artinya yang tempat-tempat yang sering yang jarang dijamah orang pun juga seperti itu, banyak sampahnya. Jadi karena kebiasaan membuang sampah sembarangan dan di gunung juga seperti itu. Itulah kenapa kita akhirnya, karena kapasitas di gunung itu banyak sampahnya, juga kita ambil gitu. Sebenarnya pesan buat kita semua buat jangan buang sampah sembarangan, apalagi mengotori alam. Itu aja sih kita. Iya iya. Berarti niat abang cukup baik ya? Bukan cukup lagi, emang udah baik banget. Enggak juga sih. Aduh, abangnya merendah untuk meroket guys. Oke, untuk saat ini udah berapa gunung yang abang daki sampai saat ini 2021? Kalau tapi nggak pernah hitung juga sih, cuma kalau nggak salah sekitar 25 gunungan. Oh berarti yang nggak kehitung banyak lagi? Oh belum sih, belum 25 gunung. Baru 25, itu yang Indonesia aja atau udah keluar negeri? Belum masih di Indonesia. Masih Kalau di Indonesia. ada gimana tahu bisa keluar negeri. Amin, aduh, ajak aku dong. Bisa. Bisa, tapi aku takut naik gunung ya, itu nanti kesasar gitu kan, ketemu setan lagi kan. Enggak lah, enggak ada setan tuh. Kalau ke gunung abang pernah nemu pengalaman aneh nggak? Sering. Apa ketemu anaconda gitu ya? Enggak, mana. Di gunung nggak ada anaconda? Enggak. Nggak, adanya? Adanya ya Mantan. hutan. Oh enggak. Adanya apa bang? Pohon ya, paling pohon. Kalau ketemu binatang buas tuh pernah? Kalau ketemu binatang buas sih belum sih, cuma ketemu kayak celeng, tahu celeng nggak? Celeng, apa itu? Babi gitu. Itu. Jadi nama lain babi itu celeng. Iya, Celeng. celeng. Baru denger aku celeng. Celeng bahasa mana ini? Bahasa Jawa sih ya. Bahasa Jawa sih. Biasanya teman-teman bilangnya celeng gitu kan. Oh jadi abang orang Padang dan tahu bahasa Jawa? Enggak juga, cuma sedikit. Oh jadi dengar-dengar dari teman. Iya, Celeng itu babi. Iya, seperti itu. Kalau binatang buas sih ya kayak belacan gitu kan. Belacan apa lagi nih bang? Ya kayak semacam kucing hutan seperti itu. Oh kucing hutan. Dan untuk dalam mengumpulkan sampah ini kan banyak pastinya sampah di gunung itu loh kan bang. Dan gimana caranya abang membawa sampah itu keluar? Oke. Biasanya sampah yang saya bawa itu saya sama teman-teman. Biasanya awalnya saya mulai itu dengan saya sendiri, karena saya juga nggak tahu tuh seperti apa dulu jalan. Jadi saya memang nggak tahu, saya sendiri karena saya juga nggak punya tim waktu itu. Dan akhirnya saya jalan dari satu gunung ke gunung lainnya, saya dipermudah. Dan waktu itu akhirnya di beberapa tempat di gunung waktu itu kita aksi bersih sama teman-teman. Jadi kita sama teman-teman naik gunung, terus nanti kita kumpulkan sampahnya di area tempat titik poin tujuan kita. Terus nanti kita kumpulin, kita masukin trash bag, terus kita bawa turun ke bawah gitu. Jadi nggak kotor tuh yang tumpukan sampahnya. Iya benar. Jadi nanti sampahnya dibawa ke pos pendakian itu, dibuang di sana. Iya diletakkan di sana gitu. Iya. Cara dibawa gitu. Iya, dipanggul. Terus nggak pakai sepeda? Enggak, sepedanya di bawah. Yang ada dengar-dengar sepeda abang namanya sepeda gandeng? Iya, sepeda gandeng. Ya, jadi gimana itu? Abang bikin sendiri kah atau emang ada orang jualan gitu gimana? Sebenarnya saya modifikasi. Jadi sebenarnya sih awalnya itu sih salah satunya dari salah satu abang saya, teman saya. Jadi menyarankan kepada saya, kamu cari stylenya kamu gitu kan. Jadi akhirnya saya berimajinasi lah ya, waktu itu akhirnya
aku kayak apa sih pengennya ya gitu kan. Jadi akhirnya terciptalah tuh sebenarnya sepeda gandeng atau trailer itu kan sering digunakan biasanya sih untuk jalannya jalan flat, jalan datar. Terus buat untuk bawa barang-barang dan lain-lain untuk perlengkapan. Biasanya di jalan yang datar. Cuma bagaimana sih di jalan Indonesia yang notabene-nya tuh naik turun, kita bawa pakai itu. Jadi kan kayak kita yang sangat jarang orang mau melakukan itu, tapi itu deh yang kita lakuin gitu. Jadi tujuan abang menciptakan sepeda gandeng itu apa? Karena nggak ada gandengan atau gimana ini? Abang udah punya pacar ya? Udah. Nggak ada. Nggak ada. Jadi kenapa abang menciptakan sepeda gandeng ini? Karena ingin jadi diri sendiri gitu. Karena ya itu aja. Jadi kan ada orang yang lain yang ngelakuin itu. Iya. Gitu. Berbeda dari yang lain itu lebih mantap sebenarnya, Bang. Jadi sepeda gandeng itu abang bawa tuh ke atas gunung. Oh enggak, pernah sih dulu ada salah satu gunung di Sumatera Barat ini 5 gunung itu pernah saya bawa sepeda ke gunung gitu. Cuma kalau untuk jalan 2018 dengan 17 gunung itu saya tidak bawa dengan sepeda. Jadi sepeda itu sebagai transportasi karena misi saya tentang waktu itu tentang sampah di gunung. Yang jadi kita nggak mungkin bawa sepeda, bawa sampah juga nggak terlalu banyak banget banyak sekali bahaya. Bener-bener. Dan ketika abang ke atas gunung tuh sendiri atau sama timnya ada? Atau awalnya sendiri. Dan terus satu gunung ke gunung yang lainnya tuh ternyata ada teman-teman yang ngikutin kita. Jadi luar biasa, media sosial sangat menjadi trigger sih ya. Karena memang pesan ya sebenarnya sih perjalanan kemarin itu memberikan pesan kepada orang lain, dan akhirnya itu ditanggapi oleh beberapa teman-teman, banyak juga yang support kita akhirnya waktu itu, yang dukung. Akhirnya kita sampai rame-rame aksi bersih di gunung. Pokoknya kita pengennya sih gunung yang ada di Indonesia itu paling tidak jangan kotor lah gitu. Karena memang alam yang harusnya nggak ada sampah, harusnya kita peduli dong gitu. Nah, cuma ini yang menjadi menjadi PR bersama waktu itu, dan inilah yang saya coba bawa isunya kemarin itu. Karena sayang sekali juga kan gunung kita tuh bagus-bagus di Indonesia ini. Dan ketika naik ketemu sampah, aduh. Iya benar. Ini mata itu sebenarnya saya rasa karena memang tingkat kepedulian kita yang sangat rendah. Dan kita lebih suka menyalahkan, ini salahnya sering menyalahkan orang lain gitu. Kita nggak berkaca. Ini jangankan untuk karena kebiasaan kita buang sampah sembarangan. Jadi akhirnya terbawa-bawa. Dan orang sepertinya nggak mau peduli. Ini kan tanggung jawabnya pos pendakian, ini kan tanggung jawabnya itu kan kita sebenarnya ini bukan tanggung jawab bersama sebenarnya gitu. Ini ke PR bersama, dan itulah yang kita coba kemarin itu mengkampanyekannya. Membuat orang lebih peduli lagi kepada gunung. Gitu. Ya karena orang pos pun nggak mungkin dia menggali semua gunung untuk melihat sampah doang gitu. Benar. Karena itu tanggung jawab kita juga. Tanggung jawab bersama. Sebenarnya sih nggak berat ya, misalkan kita mendaki gunung 5 orang, terus bawa bekal sekian gitu kan. Sebenarnya kita aja yang bawa itu makanan kan ada isinya tuh. Otomatis ketika ada plastik segala macam itu kan udah kosong. Harusnya pas turun ke bawah itu kan ringan dong gitu. Kenapa kok nggak dibawa gitu kan? Bisa dilipet gitu, dimasukin ke dalam trash bin dan dibawa ke bawah. Cuma sebenarnya karena kebiasaan kita yang masih kurang bagus dan kepedulian kita, ya disitulah awal masalahnya. Iya benar. Dan untuk dengan abang kan sering naik gunung nih, apa pendapat orang tua abang atau keluarga abang nih sering banget nih gunung nih anak nih gimana sih gitu mungkin gimana bang? Awalnya sih susah ya, karena memang saya dulu orangnya sering sakitan dulu. Dulu waktu sekolah gitu. Jadi karena saya masuk pramuka, awal basic saya di sana, saya masuk pramuka, saya suka di alam sampai saya naik gunung dan sampai jatuh cinta di sana. Saya suka naik gunung dan suka di alam lah, artinya seperti itu. Jadi semakin lama seperti kayak jadi obat gitu loh. Gimana ya? Jadi obat gitu. Pergi ke sana kita seperti menjadi satu kesenangan ya, satu kebahagiaan. Jadi karena itu ya orang tua ya awalnya sih susah ya, nggak ngasih izin. Cuma ujung-ujungnya saya alasannya pergi pramuka tapi naik gunung gitu. Turun-turun nanti bilang jujur, dia nggak jujur. Bilangnya saya tadi naik gunung itu
Nah tuh kok nggak pergi pramuka? Enggak, sebenarnya itu kemarin alasan doang gitu kan. Awalnya nggak diizinin, cuma karena memang ada hal positif mungkin dan nggak tahu juga karena anaknya sih susah dibilangin gitu. akhirnya dikasih kepercayaan dan itulah sampai sekarang gitu. Jadi orang tua abang mendukung lah ya. Sekarang udah mendukung. Mendukung sih. Teruskan gitu. Tapi dulu nggak boleh berarti ya? Ya sebenarnya sih nggak boleh itu karena khawatir doang. Cuma kalau sekarang sih boleh, nggak apa-apa. Kadang-kadang udah nyampe di gunungnya, telepon gitu kan, aku naik gunung ini, ya hati-hati. Gitu. Ya sih, udah apa aja. Punya apa kekhawatiran sendiri nggak bang kalau lagi naik gunung atau longsor atau gimana gitu? Pasti ya. Jadi sebenarnya itu ada kekhawatiran. Cuma kekhawatiran kita ini bisa kita cegah karena memang rasa takut itu kan berawal dari pikiran kita. Iya. Jadi kalau kita yakin, ya insya Allah. Walaupun terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, paling tidak kita juga siap juga menerima paling nanti kita ya menyiapkan segala sesuatunya lah. Ya udah siap berarti siap kan. Lah, ya, gitu. Ini udah ketahuan bakal ada ini gitu. Ya, paling tidak sih kalaupun terjadi kan gitu kita nggak tahu musibah ya, tapi kita coba meminimalkan risiko yang ada. Itu makanya sangat dituntut kalau naik gunung tuh bukan hanya sekedar naik gunung, tapi memang safety, kita bawa perlengkapan, bekal dan lain-lain. Toh kalau nyatanya nanti ada bencana alam mungkin misalkan gempa lah ya, kayak misalkan kemarin di Rinjani atau yang lain, itu kan nggak tahu sama kita. Yang penting kita udah menyiapkan segala sesuatunya. Ya udah prepare semuanya. Ya prepare sih benar. Dan untuk dari awal pertama abang coba naik gunung tuh kapan? Pertama kali coba itu tahun 2013. 2013 itu masih kelas SMA. MTS waktu itu SMP. MTS. Iya, SMP itu karena bapak pembina pramukanya itu orang alam juga gitu. Jadi sekalian naik gunung diajakin, sebenarnya itu kan kakak-kakak kan, cuma karena kita sering diajak beliau jalan hiking kesana sini, camping, terus ditawarin naik, saya juga mau pak. Oke, saya akhirnya naik gunung. Waktu itu Gunung Merapi, Sumatera Barat. Yang di sini. Iya. Berarti mulainya dari 2013 SMP. Karena diajak-ajak. Diajak waktu itu sampai 2015 itu udah sampai sekarang nggak terbendung lagi ya gitu. Dan untuk sekarang ini abang ada kesibukan apa? Mungkin manjat gunung, manjat tebing gitu gimana? Kalau kesibukan sih selain kuliah ya, saya tinggal di masjid, saya ngajar anak-anak mengaji. Ya gitulah kesibukannya. Masya Allah sekali ya bang. Udah berapa murid yang abang ngajarin? Banyak ya. Mau diajak ke gunung juga? Jangan dulu lah, takut diracun nanti. Bisa jadi ada yang mau ngikut ke gunung gitu kan? Bisa nanti, tapi udah gede dulu lah. Yang abang ngajar anak-anak TK seumuran berapa? Enggak, ada SD. Mereka sekolah ngaji atau gimana kok sama abang ngajinya? Kan malam. Ada yang kan MDA atau TPA. Jadi saya ngajar MDA, jadi nanti ngajar di sore harinya, nanti siang maghrib nanti ada tuh yang privatnya. Jadi saya juga ngajar anak-anak ngaji yang privat. Itu abang dibayar? Alhamdulillah. Adalah dikit nambah ya. Ya bener. Dan apa ketika abang di atas gunung ada pengalaman aneh nggak? Pengalaman aneh. Iya, pengalaman aneh sih ada ya beberapa. Cuma memang saya berpikiran bahwasanya apapun yang terjadi, baik itu suka maupun duka, baik dalam kehidupan, baik dalam perjalanan, bagi saya itu adalah menjadi suatu yang telah dikehendaki oleh Allah. Saya merasanya seperti itu. Jadi maupun suka itu duka itu nggak ada sih sebenarnya, cuma itulah bagian dari hidup kita gitu. Jadi kalaupun terjadi suatu hal yang aneh, ya kita kita berusaha menempatkan posisi kita itu. Jadi nggak terlalu menjadi yang terlalu khawatir banget gitu. Kalau saya sih gitu nanggapinnya gitu. Lebih santai aja ya. Kan nggak gampang panik, lebih tenang gitu. Ya, karena sih kayaknya perjalanan itu bisa mengubah mungkin mindset kita, cara pandang kita, pemikiran kita gitu kan. Terus kayak kita tuh lebih peka terhadap sesuatu. Jadi itu makanya beberapa teman-teman yang ini yang kita sayangkan waktu kampanye dulu tentang sampah itu memang
kepedulian ini yang sebenarnya kita ajak gitu kan, karena inilah yang kurang. Kita hanya sekedar naik gunung dan yang naik gunung doang, tujuannya puncak gunung udah selesai gitu. Jadi kita nggak ngambil hikmah gitu. Kita kan sebenarnya nggak hanya menjalankan apa ya, badan kita, raga kita, tapi kita juga mengolah rasa hati kita gitu. Setidaknya perjalanan kita ada hikmahnya ya, Bang. Bang. Benar sekali. Ketika selesai Abang kampanye itu ada perubahan nggak? Dari yang orang-orangnya mungkin, gunungnya mulai terjaga atau enggak gitu? Oh gitu. Ada beberapa tempat yang luar biasa, yang apa namanya, ya ada perubahan. Cuma ada juga di beberapa gunung yang memang ya tetap juga seperti itu. Sebenarnya bukan gunung dan sampahnya yang kita salahkan, tapi bagaimana orang-orangnya itu. Itu sebenarnya bukan sampahnya sih nggak salah. Ya nggak mungkin kan kita mau beli permen terus kan ada bungkusnya plastik gitu kan. Terus masa kita salahin permen, salah kan kita gitu, sembarangan gitu kan. Karena mereka benda mati ya. Gunung ngapain nih, gunung yang disalahin? Kita kan datang bertamu. Gitu. Jadi rasa sebenarnya. Rasa kitanya tergantung pribadinya kita. Berarti ada yang udah peka dengan apa ya yang Abang kampanye lakukan. Ada paling juga yang gitu Kak. Apa ya? Kita itu mengajak orang lain. Kita mengajak orang lain untuk soal nanti dia peduli atau tidak itu nanti tergantung dia. Paling tidak dari 1.000 orang masa nggak ada satu tuh yang peduli gitu. Dari yang satu itu dia akan memberitahu yang satu lagi, dia kan aneh itu sebenarnya. Gitu. Bakal nyebar kayak mata rantai gitu. Yes. Luar biasa, mantap. Dan apa ya, di titik ini Abang kan prestasinya udah banyak banget nih. Apa yang Abang rasain? Ada rasa bangga kah atau gimana gitu? Atau mungkin ada keinginan Abang yang belum tercapai untuk tahun ini? Oh gitu ya. Sebenarnya sih apa ya, kalau bicara soal mimpi, bicara soal perjalanan atau mungkin keinginan, kayaknya sih nggak ada habisnya ya. Sangat kompleks ya. Kayaknya kita semuanya punya cita-cita. Jadi sebenarnya kalau di tahun ini sih alhamdulillah saya udah ada beberapa hal yang udah dapat. Cuma apa namanya tuh, kayak kedepannya sih tentu ada ya keinginan kita. Apa misalnya Bang keinginan untuk ke depan? Ke depan sih ya saya juga pengen keliling Indonesia, Sabang Merauke. Wah, gitu. Tambah jauh aja nih Abang jalan. Kemarin itu kan hanya baru. Jadi sebenarnya yang saya lakukan kemarin itu adalah proses. Yang mahal itu adalah sebuah proses. Jadi saya memulai ini. Jadi bagaimana kita mau tahu kalau kita nggak coba dulu ya gitu. Jadi akhirnya saya coba lakuin hal sederhana itu dulu, step by step. Nah itu paling tidak nanti untuk merencanakan perjalanan yang panjang. Jadi keinginan Abang berikutnya tuh ke Sabang Merauke? Iya. Nggak ke luar negeri? Nanti dulu. Ke Everest mungkin gitu. Amin. Kepengin banget Abang kelihatannya ya. Dan semoga keinginan Abang semuanya juga tercapai. Amin. Ada mungkin keinginan ingin punya istri gitu? Enggak lah. Udah ngelama ngejomblo Bang ini? Asik. Ya pasti kalau cowok ditanyain terus nih sama orang-orang, istri kapan punya tapi istri? Tapi susah ya, kayak kita yang kayak gini susah ya. Nggak bisa waktunya itu. Ya enggak. Mau milih aku atau milih gunung aja ya. Aduh, dapat pula pacaran kayak gitu kan? Susah ya. Makanya asik sih sendiri, atau paling saya sih sama sepeda saya doang. Iya, kalau sendiri tuh lebih bebas. Iya sih. Kalau menurut aku sih lebih bebas ya. Iya, bener. Dibanding orang yang udah punya gitu, dia keikat gitu. Iya. Kamu nggak boleh gini ya, kamu nggak boleh gitu. Aduh, itu ribet ya kan. Sulit ya. Iya. Dan apa ya? Mungkin untuk mengakhiri acara hari ini, gimana kalau Abang kasih motivasi mungkin untuk generasi untuk kedepannya gitu, yang pecinta alam khususnya pastinya kan, dan untuk yang menonton video hari ini. Oke, mungkin hal yang bisa kita lakukan, yang mungkin bisa disampaikan sebenarnya sih nggak banyak ya. Bagaimana kita itu bisa peduli, nggak hanya peduli terhadap diri kita sendiri, tapi kita juga harus peduli terhadap orang lain, terhadap alam, karena kita ini nggak hidup, bukan manusia aja yang di dunia banyak ini gitu. banget, Banyak sekali kan. Ya, akhirnya artinya kita tuh sama-sama saling menjaga, saling menghormati, saling menghargai. Dengan apa kita menghargai? Dengan cara kita mungkin peduli dengan alam, nggak buang sampah sembarangan. Terus kita cara pandang kita terhadap sesuatu itu paling tidak
jangan sampai kita itu berbuat satu kerusakan gitu kan. Jadi kita itu selalulah berbuat baik walaupun mungkin dalam kehidupan kita itu berbagai macam masalah, berbagai macam aktivitas, cobalah kita peduli terhadap baik misalkan kayak sampah gitu ya. Jadi harapan kita buat teman-teman pendaki, pencinta alam dan apapun itu jenisnya, kita sangat berharap di gunung jadikanlah media pembelajaran, karena di gunung itu kan proses kita ya. Cuma jangan jadikan gunung itu tempat berbuat yang tidak baik gitu kan. Terus ya mendaki ya janganlah buang sampah sembarangan, menjaga safety biar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, agar terciptanya gunung yang bersih dari sampah. Itu sih mimpi kita. Tapi mudah-mudahan itu terwujud sebenarnya mulai dari diri pribadi kita sendiri. Amin. Semoga teman-teman semua bisa termotivasi dengan cerita Abang hari ini. Kan juga banyak di luar sana yang suka mendaki gunung, mendaki tebing, banyak banget. Dan juga terima kasih banget Abang udah mau datang pada hari ini. Semoga bermanfaat juga untuk teman-teman di rumah. Jadi untuk teman-teman yang suka untuk mendaki, tolonglah cintailah alam gitu. Karena alam tuh cinta sama kita. Masa kita nggak cinta sama alam kan? Jika kita merusak, takutnya alam merusak balik sama kita. Iya benar sih. Iya. Alam marah, dia kasih banyak bencana ya. Benar. Jadi tolong teman-teman yang suka ke alam menjaga kebersihan, sikap dan menghormati segala macamnya. Terima kasih teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa untuk nonton video berikutnya. Oke, jangan lupa apa Bang? Like. Oh iya, jangan lupa like ya. Like, comment, subscribe. Oke. Terima kasih. Dadah.